5 agama. Jadi kan memang gue harus ke tempat ibadah 5 agama gitu kan. Dan itu udah dipesenin gitu ya istilahnya? Iya, sudah dipesenin, dan sebenarnya udah dari jauh-jauh hari, dan due date-nya itu terakhir sebelum tahun baru. Oke. Wah, gue jadi penasaran. Ketika lu sampai ke sana, kan lu diwajibin sampai ada due date-nya. Berarti itu ada hubungannya juga sama kayak dunianya, dimensinya mereka juga ada tugas itu kali ya. Lu harus datang ke sono gitu ya. Nah, balik ke kenapa sih kok gue bisa di-approve? Oh iya, benar. Gue penasaran loh. Gue benar-benar penasaran karena ketika gue ngobrol waktu itu sama si Tom, Tom bilang, Bun tuh nggak asal loh terima orang, approve orang untuk bisa ngelihat IG-nya gitu kan. Dan gue waktu itu gue di-approve loh, gue bilang. Gue sampai kaget gitu. Jadi back to the topic. Kalau orang-orang normal mungkin nggak punya Pokemon. Maksudnya di luar orang-orang indigo nih. Enggak sih. Enggak. Ya? Kecuali kalau misalnya beda kasus ya, sama kayak ketempelan atau ada yang ngikutin ya. Itu bukan disebut Pokemon. Berarti kalau Pokemon kan pendamping ya berarti. Yang mendampingi. Oke. Nah, kalau orang yang punya Pokemon ini berarti orang yang istilahnya punya tugas khusus nih, punya misi khusus. Iya, rata-rata kebanyakan memang punya misi khusus, yang pasti kan dia pasti bisa lihat atau enggak komunikasi kan sama makhluk astral. Pernah gak lu ngelihat orang yang apa ya? Maksudnya kan ada orang yang kayak lu nih, tadi umur 23. Ada orang yang memang dari kecil. Ada kayak beberapa yang gua tahu ada yang umur 33 nih baru dapat gitu. Nah, Pokemonnya itu muncul saat dia udah dapat atau memang dari kecil ada terus atau gimana sih? Sebenarnya soalnya nih ya, gue kepo nih. Nggak apa-apa, memang kan nama channelnya juga gue kepo. Oh, iya, masa Anda nggak kepo sih? Oh, iya, ganti harus nama ya? nanti. Jadi Tom Kontlok. Oh iya, kita weekend bersama ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang turun-temurun itu dituruninnya pada saat si anak ini dipersiapkan untuk maksudnya diturunkan kebisaannya gitu. Kemampuan ini pengen diturunin nih ke si anak. Nah, biasanya Pokemonnya udah ngikut juga gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, si Pokemon ini sebenarnya udah dari misalnya sebulan atau 2 bulan yang sebelumnya dia kebuka, itu biasanya udah mulai ngikut. Tapi karena si anak ini belum bisa lihat, jadi nggak sadar. Kecuali kalau misalnya kayak contoh ketemu lagi sama orang yang bisa juga. Nah, orang yang bisa itu kan bisa ngelihat, buat bantu ngelihat gitu, ngasih tahu kalau misalnya kayak ada sosok sesuatu nih di diri kamu gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu jaraknya masih jauh berdirinya. Nah, kalau misalnya anaknya sudah siap, sudah bisa, penglihatannya sudah kebuka, jaraknya bisa ngedeket. Wow. Nah, kalau selama ini yang lu tahu, satu orang tuh bisa dijaga berapa Pokemon sih? Kalau tadi kan kita ngomong satu Pokemon bisa menjaga berapa orang gitu ya. Satu orang ini bisa dijaga berapa Pokemon sih? Kalau yang paling banyak yang pernah ketemu sama gue, Om Haus sih. Itu banyak. Ada waktu itu pas gue lihat sih ada 7. Wow. Pokemonnya. Kayak bidadari ya? Bener. 7 bidadari. Tapi bukan cewek semua. Bukan cewek semua. Rata-rata sih cowok sih, rata-rata. Dan kalau misalkan kayak gitu, butuh dikasih makan nggak? Kayak tadi kan begitu pertama kali lu mau dapet Pokemon kan pertanyaan pertama lu gitu ya, gua nggak bisa kasih makan nih gitu ya. Nah, kalau kayak Pokemon itu butuh dikasih makan nggak? Sebenarnya memang ada beberapa yang memang bukan minta makan ya, memang perlu dikasih makan karena kan jatuhnya ya energi buat mereka juga gitu. Tapi kan sebenarnya bukan kasih makan dengan kita kasih makanan beneran gitu, dengan doa kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan perbuatan baik sih, mereka kan makanannya begitu kalau yang energinya positif. Nah, kalau misalkan kita sering nonton yang di TV-TV tuh ya, yang ketika datang mintanya rokok, mintanya kopi, nah itu berarti gimana? Oh, itu sih beda kasus. Nggak, maksudnya kenapa sih mereka minta rokok atau kopi? Emang mereka bisa, contoh ya misalkan nih susu nih, emang dia bisa minum susu gitu? Kalau misalnya minum makanan kayak gini sebenarnya nggak bisa, tapi kan yang diambil sebenarnya cuma sari-sarinya doang. Kayak gitu. Tapi kan memang ada kadang-kadang gini kan, kayak ada orang kesurupan terus minta rokok kayak gitu.
Terus atau juga ada orang kesurupan minta kopi ya, rata-rata biasanya ya karena dari dulunya menurut tradisi kita orang Indonesia kan, kita kalau membuat sesaji pasti ada itu ya, pasti ada kopi atau ada rokok. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kopi dan rokok gitu. Makanya kenapa mintanya kopi sama rokok, bukannya minta yang zaman sekarang ya, misalnya minta kroffel gitu, boba ya kan, karena kan waktu pada saat dulu belum ada. Mungkin nanti 10-20 tahun lagi pemintanya kroffel kali ya. Mungkin dari zaman sekarang aja ya, dari sekte kita bisa diganti mungkin pakai kroffel gitu kan. Udah ada di poin. Udah ada kroffel, bener ya, bener gitu. Orangnya pulang tapi kroffelnya tetap ada. Kroffelnya ditinggal. Jadi Anda udah kalau dia pulang kroffelnya dibawa sih, wah kurang ajar. Nah, sekarang kan lagi viral nih. Kasus sesajen yang ditendang. Ya. Gitu ya. Nah, gua sedikit penasaran nih soal si sesajen ini. Kalau si sesajen ini, let's say misalkan begini. Kalau kita makan terus makanannya ditaruh di atas meja. Orangnya ada 10, ya kan? Orang kan bisa rebutan makan. Iya. Nah, kalau sesajen apa begitu juga atau gimana? Biasa kan kalau sesajen kan dipersembahkan biasa misalkan untuk dewa ini, dewa itu gitu ya. Nah, yang makanin itu dewanya itu atau yang lainnya sih? Sebenarnya gini, kalau buat masalah sesajen, pada saat kita mungkin ya, pada saat kita memberikan persembahan, kan biasanya kan kita sebut nama. Oh. Dikhususkan buat siapa gitu. Ini kan sama aja, sebenarnya gini, sama aja kayak kalau kita misalnya ngirim doa. Kan kita pasti sebutin nih ngirim doanya buat siapa gitu. Kecuali kalau kita misalnya tidak sebutkan untuk siapa. Nah, kalau misalnya kayak gitu, misalnya memang di sana ada sosok ya, misalnya sosok dewa ya, berarti yang makan pasti harus dia. Karena yang lain otomatis nggak akan bisa makan dan kalah kasta. Oh, oke. Gitu. Kecuali kalau misalnya kita tidak sebutkan ini untuk siapa, ya berarti dimakan sama siapa aja. Tapi kalau misalnya di sana tidak ada sosok dewa yang dimaksud, ya berarti dimakan sama yang menyerupai dewa gitu. Oke, menarik nih. Dan sebenarnya, ya, gue kan waktu itu pernah ke Bali nih. Terus sempet kebetulan waktu itu gue punya temen yang orang Bali. Jadi ketika di mobil ada sesajen, ya karena gue waktu itu bawa anak kecil kan, kalau anak-anak pun pasti sesajen dimainin apa segala kan. Gue cuma nanya, sesajen itu boleh dibuang nggak? Dia ngomong sajennya nggak boleh dibuang, mending lu pindahin aja dari depan, pindahin ke belakang supaya nggak dimainin anak. Nah, buang dan nggak dibuang itu sebenarnya ada fungsinya nggak? Setahu lu, mungkin kan lu bukan orang Bali nih. Iya. Enggak sih, sebenarnya gini, sesajen itu kan kita lihat dulu kegunaannya dan fungsinya buat apa. Kalau misal difungsikan untuk kayak pesugihan atau apa, dibuang itu sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Memang itu kan sebenarnya kalau buat pesugihan itu sebenarnya nggak bagus kan ya, yang kayak kita tahu aja. Tapi kalau misalnya sesajennya buat sembahyang, itu kan beda soal. Oh, oke. Tergantung mau dipakainya, difungsikan sebagai apa sesajennya. Kalau memang difungsikannya buat sembahyang apa segala macam, itu sah-sah aja. Dari zaman dulu juga kan di Indonesia kan memang kita kan pakai sesajen. Dari zaman dulu ya, sebelum agama Islam masuk, sebelum agama yang lain masuk, kan kita pun pakai sesajen. Tapi kan mereka memang kayak bentuk rasa terima kasih mereka kan, karena kan dulu kan yang dianut itu kan lebih ke alam kayak gitu. Jadi misalnya kayak dewa-dewa alam lah, iya, begitu lebih ke ya. alam. Jadi bentuk rasa terima kasih mereka itu sebenarnya itu kayak bentuk kayak syukuran gitu dengan sesajen itu gitu. Tapi kalau sekarang kan ya udah macam-macam, dipakai buat pesugihan, buat minta kekayaan, buat minta nomor togel. Nah, itu yang nggak benar. Kalau itu dibuang sih nggak masalah. Sebenarnya kalau ketika lu ngomong pesugihan gini, gue jadi inget yang lagi rame sekarang, spirit doll gitu ya. Wow. Makin berat ya ngomongnya ya. Boneka mampang. Oke. Tolong editor nanti dimunculin ya boneka mampangnya ya. Kalau perlu lu kasih spirit apa gitu di belakangnya ya. Yeah. Nah, bukan spirit, mungkin Coca-Cola boleh. Nah, jadi kalau yang spirit doll ini sebenarnya lu punya juga gak sih? Enggak ya. Karena gue nggak suka main boneka dari kecil. Salah ya, mainnya barbel mungkin ya. Salah, barbel. Enggak juga, main petasan. Oh, petasan. Iya, gue dulu kecil suka main petasan. Oke, nah kalau spirit doll gini, gue nggak tahu sih ya. Kebanyakan yang adopsi kan belum tentu indigo. Maksudnya nggak usah ngomong indigo lah ya, belum tentu dia bisa melihat dan bisa merasakan lah si sosoknya ini gitu kan. Bisa jadi kayak gue pengen nih gitu. Nah, kalau buat orang-orang yang kayak gitu, jadi makin ini gak sih? Maksudnya jadi dianya jadi
si spirit doll-nya ini ya jadi aneh atau gimana? Soalnya kan nggak tahu cara meliharanya atau nggak tahu lagi pengen apa, kayak gitu-gitu sih. Enggak, sebenarnya sih kalau spirit doll itu kan apalagi kalau yang memang betul-betul diisi sama spirit. Nah itu harus hati-hati. Masalahnya gini, kalau kita tidak punya kemampuan buat ngeliat, kan kita nggak tahu isinya apa. Mungkin yang jual bisa bilang ini isinya anak kecil, tapi kita nggak tahu kalau isinya ternyata nenek-nenek bagaimana. Nah, terus bisa juga kayak gini. Bisa juga yang jual spirit doll-nya itu dia mengklaim kalau ini adalah mungkin sosok anak kecil. Tapi bisa juga kan dia salah lihat karena mungkin si nenek-nenek ini levelnya sudah besar, dia bisa menyerupai kayak anak kecil. Karena kan ada beberapa sosok yang memang bisa berganti-ganti wujud dalam hitungan detik ya. Jadi kita kalau pengen ngelihat wujud aslinya itu susah buat nangkep karena dia ganti-gantinya cepet gitu. Nah ini harus bener hati-hati karena satu, yang namanya mereka itu mempengaruhi kita itu bukan menyentuh, membunuh, nyelakain, itu enggak. Tapi mereka mempengaruhi lewat pikiran. Jadi bisa jadi yang namanya kena anxiety berlebihan, bisa juga dengar suara-suara, apa segala macam itu bisa juga dari situ gitu. Kalau misalnya kita nggak hati-hati ya, kecuali kalau memang cuman melihara bonekanya aja tapi nggak ada isinya. Tapi kadang-kadang biasanya kalau ada boneka kosong ya pasti ada yang ngisi sih. Pasti ada yang ngisi ya? Pasti ada yang ngisi, karena kan sesuatu yang berbentuk manusia mereka suka. Lukisan. Confirm ya berarti ya. Jadi ya. ada channel-channel lain yang juga bahas ini dan mereka juga mengatakan bahwa sesuatu yang humanoid, maksudnya ada mata, ada pokoknya kayak manusia itu kemungkinan ada isinya ya. Iya. Buat mereka tempatin gitu. Karena kan sekarang tempat tinggal mereka kan semakin sedikit, sedangkan populasi mereka semakin banyak, jadi susah buat cari tempat tinggal kan, jadi mau nggak mau mereka pun ada di tempat-tempat kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak begitu, itu arwah atau jin sih? Kalau misalnya kita bilang arwah, agak rancu juga, karena kalau di agama gue ya, arwah sebenarnya kan nggak ada arwah penasaran, karena setiap orang meninggal itu dia pasti langsung naik ke atas gitu kan, kepercayaannya kayak gitu. Cuman kalau misalnya dibilang bukan arwah tapi kenapa sosoknya sama gitu, terus kayak datang dengan pakai baju yang sama, suaranya sama, kebiasaannya sama. Nah ini yang disebutnya sih sebenarnya jin korin. Jadi kan manusia itu pada saat lahir itu kan memang sudah diikuti dengan jin korin kan. Nah jin korin tapi ini beda sama Pokemonnya ya? Bukan, ini jin korin itu jadi semacam kayak memory card. Jadi dia ini ngerekam kehidupan kita dari pada saat kita dilahirkan sampai kita meninggal. Nah kenapa kadang-kadang kalau ada orang meninggal karena kecelakaan di lokasi, kita bisa lihat lagi sosok orang yang jadi korban itu karena si jin korinnya. Berarti itu bukan arwahnya? Iya, jinnya. Tapi si jin korin ini kenapa masih ada di situ, nggak langsung pergi, karena biasanya kalau kecelakaan itu kan darah netes tuh di aspal dan itu tidak dibersihkan. Nah karena ini nggak dibersihin, ini bisa jadi rebutan jin-jin yang lain. Nah jadi diambil sama jin yang lain, si jin ini akan copy paste memori dari jin yang bisa ini. Begitu ya? Cuma dari darah ya? Iya gitu, makanya kenapa kalau misalnya ada kecelakaan harusnya sih darahnya harus disiram dengan air mengalir supaya nggak jadi rebutan jin korinnya. Oke. Nah kalau lu sendiri tahu gak sih bedanya misalkan ketika ada, oh ini arwah, oh ini jin korin? Iya, kalau misalnya, masa gini, kan jin pun ada yang memang dari sananya sudah jadi jin ya. Daripada saat dia lahir, dia dilahirkan jadi jin, bukan jadi manusia dulu langsung jadi. Memang istilahnya rasnya jin lah ya, istilahnya begitu ya. Iya, itu kan, itu pun beda. Satu beda aura. Yang kalau kita lihat itu memang auranya berbeda. Terus kedua, biasanya memang dia punya tampilan pun beda gitu. Sosok yang kita lihat pun berbeda. Kalau jin korin kan dia pasti otomatis meniru si kembarannya. Kayak contohnya gue punya jin korin kan, ya dia pasti akan meniru gue aja. Dia nggak bisa niruin bentuk-bentuk lain gitu. Nah kalau lu jin korin lu, ya berarti dia akan niruin lu aja. Nah, kalau ketika gue meninggal, berarti si jin korin ini tetap di bumi? Enggak, sebenarnya kalau nggak ada masalah, itu dia pasti tetap harus ikut sama yang ini. Tapi kalau misalnya kayak ada masalah matinya nggak wajar, nah yang dilihat orang-orang itu kebanyakan ya jin korinnya.
Berarti kalau kayak di Jawa sebut apa, sedulur papat limo pancer Iya, betul. Benar ya itu berarti ya. Oke. Semakin menarik perbincangan ini. Nah, kalau misalkan lu bilang tadi jin porin itu berbeda dengan jin-jin yang lainnya berdasarkan aura, berarti sebenarnya lu bisa melihat aura juga dong? Bisa. Buat lihat warna aura bisa, tapi kalau buat jabarin ini auranya kenapa nggak bisa. Cuman bisa lihat warna doang. Berarti lu tahu nih indigo beneran sama indigo yang indigoan gitu, tahu dong ya? Iya, pasti tahu kalau misalnya kayak ketemu terus dia bilang dia indigo, ya gue akan bilang kalau dia enggak ya enggak, bukan gitu. Soalnya ketika kemarin gue ngobrol sama salah satu indigo juga, dia ngomong ada perbedaan antara indigo sama sixth sense. Jadi orang sixth sense itu, kemarin ngomongnya apa ya, orang sixth sense itu biasanya indigo ya, tapi orang indigo belum tentu sixth sense. Betul. Iya. Jadi emang berarti benar ya? Bener. Kalau sixth sense berarti bisa ngelihat lah, berarti gitu ya. Kalau sixth sense bisa ngelihat itu pasti indigo. Iya. Jadi gini, kalau indigo itu kan yang kita tahu kan banyak levelannya, banyak jenisnya juga kan. Indigo itu kan ada yang humanis, interdimensional, ada indigo artis, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kemampuannya pun beda-beda. Kalau misalnya interdimensional itu dia lebih kayak ke komunikasi sama sosok gitu. Lintas dimensi lah ya, iya. Interdimensional ya. Kalau misalnya indigo artis tuh biasanya dia lebih tertarik dan lebih pinter buat ke kesenian, ke art kayak gitu kan. Nah, tapi ada juga indigo yang cuma bisa lihat, tidak bisa komunikasi. Iya, jadi dia cuma bisa lihat. Nggak bisa disebut interdimensional. Nggak bisa, karena dia nggak bisa komunikasi. Jadi kayak gitu-gitu kan banyak. Nah, kalau sixth sense itu biasanya, sixth sense itu dia bisa lihat, bisa komunikasi, terus dia bisa prediksi masa depan. Lebih lengkap. Lebih gitu lengkap. Ya? Dia itu bisa. Berarti dia bisa cium juga gitu ya? Iya, dia tuh bisa kayak misalnya pergi ke suatu tempat, bisa lihat ke belakang juga, itu lebih sixth sense. Karena lebih banyak kebisaannya gitu. Jadi kalau kayak yang begitu berarti apa? Berarti scanning apa? Kalau kayak Om Hao gitu kan, apa retrokognisi. Itu berarti benar ya? Iya. Adanya bisa ya? Bisa dipakai karena kan gini, sebenarnya benda-benda yang ada di ruangan ini aja contohnya kan sebenarnya mereka kan ngerekam memori kan. Memorinya itu kan berbentuk gelombang kan. Nah, kalau orang punya kemampuan retrokognisi, mereka tuh bacanya sebenarnya dari benda. Bukannya dari sosok gitu, tapi sebenarnya dari ngambil rekamannya tuh dari benda-benda yang ada di dalam ruangan itu gitu, kayak tembok, apa segala macam, lantai. Nah, kalau kayak gitu bisa dimanipulasi nggak? Kalau itu enggak. Itu pasti ya? Enggak, kalau yang dari benda nggak bisa dimanipulasi, soalnya kan contohnya kayak di flash disk aja. Oh, yang bisa dimanipulasi ya kalau misalkan lu ngambil cerita itu dari penjaga di situ gitu ya? Dari sosok. Kalau misalnya dari sosok bisa dimanipulasi, terus kayak kita belum tentu sosok yang aslinya itu kan bisa aja yang hanya menyerupai sosok yang asli gitu kan. Makanya harus hati-hati sih kalau misalnya kayak ketemu sama sosok di lokasi atau ada yang ngedatengin gitu. Kita jangan langsung percaya 100% karena belum tentu itu yang asli gitu. Nah, ada gak tips dan trik buat teman-teman indigo di luar sana gitu ya, misalkan mendapatkan bisikan-bisikan atau mendapatkan gue mesti kesini. Nah, cara ngeceknya, validasinya gimana tuh? Gimana? Ada tipsnya gak? Oh ya, kalau misalnya kayak ketemu sosok yang pasti jangan gegabah, jangan dipercaya, terus kayak dikasih informasi jangan ditelan bulat-bulat 100%. Yang pasti kita harus cari tahu dulu kebenarannya, kan kayak gitu. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang orang yang udah kenal spiritual, logikanya tuh pasti nggak ada. Oke. Jadi segala sesuatunya tuh udah 100% mistis. Iya. Ya. Sedangkan kita kan manusia dikasih akal pikiran. Jadi harusnya 50-50, logika 50, mistis 50. Kalau biasanya gue cari dulu logikanya nggak dapet baru mistis. Gitu, logikanya nih dapat nggak nih, misal kayak contoh ada orang datang ke gue gitu kan, gue cari dulu, misalnya kayak sakit, gue tanya dulu sudah pernah cek dokter atau belum, terus dia bilang udah tapi nggak ada apa-apa, oke baru kita cari mistisnya. Tapi pada saat gue cari mistisnya ternyata gue balik lagi ke dia, gue bilang oh iya lu harus ronsen, coba deh di paru-paru lu ada putih-putih, ada flek, akhirnya dia pergi ronsen ternyata benar gitu. Jadi kayak gitu,
nggak semuanya tuh harus dihubungin sama mistis sih. Tidak semuanya. Tidak semuanya harus dihubungkan mistis sama ya. mistis. Walaupun zaman sekarang si mistis itu juga semuanya, ya. semuanya dibilang sama mistis. Ya kan gara-gara mungkin apa ya, cukup ngetren kali ya, konten-konten mistis ini kan cukup ngetren, jadi apa dikit mistis, wah gua kena santet nih, gua diginiin nih, digituin gitu ya. Ya contohnya gini aja lah, dibilangnya katanya Pantai Selatan selalu minta tumbal, contoh. Tapi kan coba kita lihat deh, yang berenang itu bisa berenang di laut atau tidak? Oh, masuk akal, make sense. Iya, karena kan berenang di laut sama berenang di kolam renang itu beda. Ya kan? Kayak gitu. Nah kalau misalnya dia tenggelam karena tidak bisa berenang di laut, terus orang-orang mengkait-kaitan dengan Pantai Selatan, gitu ya. Tumbal segala macam. Sebenarnya menurut gue sih nggak wise aja, nggak bijak aja. Padahal belum tentu gitu mereka pelakunya. Kalau soal baju hijau itu? Baju hijau itu sebenarnya kan, ya kan ini kan sudah jadi mitos turun temurun ya, yang dikasih tahu sama berarti orang tua. Mitos. Gitu. Ya sebenarnya sih mitos, nggak masalah sih kalau pakai baju hijau ke Pantai Selatan. Nggak ada hubungannya. Jadi kesimpulannya nih, ada pesan-pesan nggak nih buat netizen pecinta Gua Kepo nih? Wah berat ya, pecinta loh, berarti kan. Jadi nggak usah ditimbang biar nggak berat. Enggak, berarti kan fans garis keras kalau udah pecinta. Oh, belum ada yang keras-keras sih, kita masih yang ringan-ringan aja lah. Kirain subscribernya juga masih sedikit gitu ya. Ya monggo di subscribe gitu biar teman-teman makin kepoin juga ya narasumber-narasumber di sini. Percaya nggak percaya, narasumber-narasumber yang kesini tuh udah jodohin sama semesta sih. Bener. Nanti suatu saat gua akan bikin satu konten cerita tentang latar belakang Gua Kepo ini yang gua sendiri sampai bingung, gua sendiri sampai wow gitu loh. Tapi sebelumnya jangan cerita itu dulu. Kesimpulannya, pesan-pesannya apa dari Bun Bun? Iya, paling sedikit doang ya, sedikit doang. Kalau gue sih maksudnya berharapnya gini, kedepannya yang pasti semoga Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan, yang pasti itu kan. Terus yang kedua, kerukunan umat beragama di Indonesia semakin terjaga gitu kan. Kalau bisa jangan ada lagi lah masalah-masalah tentang SARA di Indonesia. Terus udah gitu, buat mungkin teman-teman di luar sana yang merasa punya kemampuan atau disebut indigo atau apapun itu gitu, kalau memang merasa butuh bantuan atau misalnya berasa perlu tahu, coba nonton channel-channel YouTube yang mungkin ada beberapa orang yang sudah coming out ya, yang sudah go public gitu, menceritakan kisah mereka. Nah dari situ nanti kita bisa lihat perjalanan diri kita, apakah kita termasuk salah satu dari mereka atau enggak. Dan kalau memang termasuk salah satu dari mereka, alangkah baiknya kalau memang diterima aja. Karena semakin dilawan, ya semakin nanti sebenarnya ngebunuh kita perlahan dari dalam sih. Cobaan hidup kita malah makin ditambah dan kita malah jatuhnya bisa depresi, bisa gila, bisa segala macam. Daripada begitu mending pasrah aja ya, ikutin aja. Iya, ikutin aja. Maksudnya kalau lu ngikutin begitu sebenarnya jadi lebih lancar gak sih? Iya, jadi lebih lancar karena gue mikirnya gini kan. Pada akhirnya gue berpikiran kayak gini. Gue dikasih kemampuan ini pasti memang ada sesuatu di belakangnya, dan ya untuk sekarang yang gue dapat pun gue berasanya masih kepingan puzzle. Jadi level lu aja masih ngerasa itu kepingan puzzle. Gue sih merasanya begitu, masih kepingan puzzle, jadi belum sepenuhnya gitu bisa ketahuan dengan gamblang apa maksudnya dan buat apa semua di balik ini. Tapi karena gue merasakan manfaatnya kepada diri gue pribadi ya, terus maksudnya beberapa teman pun mungkin tertolong dengan kisah hidup dan cerita gue dan petuah dan apalah itu namanya saran gitu kan. Jadi gue ngerasanya ya kenapa gue nggak nerima ini dari dulu ya gitu. Ya. Itu makanya tadi lu bilang lu ngerasa lebih seneng sekarang ya? Iya, ngerasa lebih seneng jadi Bun-Bun yang sekarang dibandingin Bun-Bun yang dulu kayak gitu. Udah sih, itu aja. Nggak usah banyak-banyak, nanti penontonnya bosen ya kan. Oke, jadi teman-teman semua, thank you banget udah nontonin Gua Kepo Special Edition dengan Nia Bun-Bun. Dan gua cuman minta tolong semua buat teman-teman yang mau ngepoin Nia Bun-Bun, nanti gua kasih Instagramnya. Masalah approve nggak approve, jangan sakit hati kalau nggak di-approve gitu ya. Tapi kalau memang niatan lu baik, ya lu berdoa sama Tuhan dan lu berjodoh sama Bun-Bun, gua rasa bakal di-approve kayak gua gitu ya. Dan
gue juga minta tolong buat teman-teman semua, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, karena Bun Bun ini tipikal orang yang ngecekin komentar. Bener. Mirip-mirip sama Tomku, ya, itu juga sama, ngecekin komentar. Gue belum ngebales gitu ya, tiba-tiba udah dibalas sama Tomku gitu loh. Ada Bun Bun gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan ke Bun Bun bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau ada teman-teman yang lain yang mungkin indigo atau yang sedang mencari jati diri keindigoannya, boleh juga di-sharein video-video yang dari Bun Bun. Siapa tahu message yang harusnya cuman buat gua dan penonton yang di sini bisa di-share, karena di-share itu juga berguna buat teman-teman lain yang membutuhkannya. Karena gue yakin dan percaya podcast ini tuh jodoh ya. Gua rasa podcast ini jodoh, dan gua rasa podcast ini bener-bener yang ngasih itu semesta. Dan karena itu gua rasa setiap pesan-pesan yang ada di podcast ini pasti juga ditujukan buat orang-orang khusus yang memang butuh untuk tahu pesan itu. Oke, juga buat teman-teman yang lain silakan like, subscribe, dan komen yang banyak biar sekalian naik lagi videonya dan algoritmanya membantu buat orang-orang lain untuk dapat nonton video ini dan mendapatkan pesan ini. Dan terakhir, semoga cinta dan syukur selalu melingkupi teman-teman sekalian, dan semoga kerukunan beragama khususnya di Indonesia membuat Indonesia semakin maju dan menuju kejayaan Indonesia. Akhir kata, saya Yus Damian. Di belakang udah mau tepuk tangan, tapi kita belum selesai. Sengaja gua tahan terus biar tepuk tangannya ditahan. Dan akhir kata, saya Yus Damian. Sampai jumpa dan ketemu lagi di Gua Kepo selanjutnya. Bye-bye. Bye.